Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bisa kembali melanjutkan kajian kita terhadap kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kami ingatkan bahwa pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas golongan-golongan yang lahir pada masa tahun 1912-an, 1910-an atau 1330 Hijriah di Tanah Jawa yang dipotret oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, bagian ini akan menjelaskan beberapa penekanan yang disampaikan oleh Hadratus Syekh tentang golongan-golongan di atas yang sebagian itu dianggap tidak sesuai dengan konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh karenanya marilah kita terlebih dahulu hadroh Fatihah kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami syekhina wa syuyukhi masyayikhina, khususan ila hadrati Syekh Hasyim Asy'ari wa usulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa auladihim wa dzurriyyatihim wa ahli baitihim lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Dilanjutkan, Hadratus Syekh setelah menjelaskan kelompok-kelompok yang muncul di Jawa pada tahun sekitar 1330 Hijriah. Qala al-Qadi al-Iyad fi Syifa. Dikatakan oleh Qadi Iyad di dalam kitab Syifa, inna kulla maqalatin sarahat binafyir rububiyyati awil wahdaniyati aw ibadati ghairillahi aw ma'allahi fahuwa kufrun. Dikatakan oleh Qadi Iyad bahwa setiap perkataan, setiap faham yang mengatakan tidak adanya ketuhanan, tidak mengakui adanya Allah sebagai Tuhan, dan juga tidak mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala, atau ibadah menyembah terhadap selain Allah, atau adanya Allah ini bersemayam di dalam diri kita bisa bersama Allah. Ini semua kelompok yang berpandangan demikian adalah kafir. Ini Qadi Iyad di dalam kitab Syifa secara tegas mengatakan orang-orang yang seperti ini adalah orang kafir. Kama qalatid dahriyah, seperti perkataan orang ad-dahriyah yang mengatakan bahwa hidup ini hanya ada di dunia, tidak ada kehidupan di akhirat, tidak ada kebangkitan setelah meninggal. Wan Nasara, dan orang-orang Nasrani, wal Majusi, dan orang-orang Majusi atau Zoroaster, ya, orang-orang yang menyembah terhadap api, walladzina asyraku bi ibadatil authan, dan juga orang-orang yang menyembah kepada berhala, wal awil malaikati awis syayatin, atau orang yang menyembah kepada malaikat maupun kepada syaitan, awis syamsi awin nujumi, atau menyembah kepada matahari dan juga bintang, awin nari aw ahadin ghairillahi, atau menyembah api atau menyembah sesuatu selain dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dikatakan jelas bahwa kelompok-kelompok yang demikian adalah termasuk kelompok orang yang kafir. Wa kadzalika ashabul hululi wat tanasuhi. Demikian pula orang yang menganggap hulul, bersemayamnya Allah di dalam diri manusia. Wat tanasuhi, dan juga meyakini terhadap reinkarnasi. Ini kelompok yang kemarin kita sudah bahas, kelompok yang meyakini al-hulul wal ittihad, juga at-tanasuh, ya, meyakini adanya kebersamaan Allah di dalam diri kita, bersemayamnya Allah dalam diri kita, maupun yang meyakini terhadap reinkarnasi, bahwa ruh itu hanya berpindah-pindah saja. Wa kadzalika man i'tarafa bi ilahiyatillahi wa wahdaniyatihi walakinnahu i'taqada annahu ghairu hayyin aw ghairu qadimin. Demikian juga pandangan atau faham yang meyakini bahwa Allah itu ya Tuhan, Allah itu juga esa, akan tetapi mereka meyakini bahwa Allah itu tidak hidup dan juga tidak qadim. Artinya Allah diwujudkan, Allah itu diciptakan. Ini
Mereka yakin ada Allah dan yakin hanya Esa, tetapi mereka juga meyakini bahwa Allah ini adanya diciptakan, tidak qadim. Nah, ini juga termasuk kelompok orang-orang yang dianggap kafir. Wa kadzalika man idda'a mujalasatallahi ta'ala wal uruja ilaihi wa mukalimatahu. Demikian juga orang yang menganggap bahwa dia bisa bersama Allah, bisa duduk-duduk atau bercengkerama dengan Allah, mujalasatallahi wal uruja ilaihi, dan juga bisa mencapai ke tempatnya Allah, au mukalimatahu, atau bisa berbicara, ngobrol dengan Allah, au hululihi, atau bersemayamnya Allah fi ahadil ashkhasi, di dalam diri seseorang, kaqauli ba'dil mutasawwifati wal batiniyati wan nasara, seperti yang dikatakan oleh kelompok sebagian ahli tasawuf yang keblinger, dan juga ahli batiniyah, dan juga orang-orang Nasrani. Nah, ini juga termasuk bagian dari orang yang dikatakan sebagai bagian dari kekafiran. Wa kadzalika naqta'u ala kufrin man qala bi qidamil alami au baqaihi. Demikian juga dikatakan sebagai orang yang kafir adalah orang yang berkata bahwa alam ini kodam, alam ini tidak diciptakan, alam ini ada sejak dulu, au baqaihi, atau tetapnya alam ini tidak akan hancur. Nah, ini juga termasuk bagian orang-orang yang dikatakan orang kafir. Wa kadzalika man i'tarafa bil ilahiyati wal wahdaniyati walakinnahu jahatan nubuwata. Juga ada kelompok lagi yang mengatakan bahwa dikatakan kafir lagi adalah orang yang meyakini terhadap Tuhan itu ya benar-benar ada, Allah itu benar-benar sebagai Tuhan, Allah itu juga Esa, akan tetapi dia mencaci, mencela terhadap para sahabat, seperti yang dilakukan oleh kelompok Rafidhah tadi. Dia yakin adanya Allah, Allah juga Esa, tetapi di sisi lain dia mencela terhadap sahabat Nabi. Min asliha umuman au nubuwata nabiyina, atau dia bahkan juga mencela terhadap Nabi, mencela terhadap Nabi, baik mencela atau apa, tidak menerima Nabi, tidak kat. Wa kadzalika man i'tarafa bil ilahiyati, yang dikatakan juga kafir adalah orang yang meyakini terhadap ketuhanan Nabi, wal wahdaniyati, dan juga keesaan Nabi, keesaan Allah, bil ilahiyati, dengan ketuhanannya Allah, wal wahdaniyati, dan keesaannya Allah, walakinnahu jahadan nubuwat, akan tetapi tidak mengakui kenabian. Min asliha umuman, baik secara keseluruhan nabi-nabi secara keseluruhan, au nubuwata nabiyina khususon, atau kenabiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara khusus, au ahadan minal anbiya'i alladzina nassallahu alaihim ba'da ilmihi bidzalika fahuwa kafirun bila raibin, atau juga mengingkari, tidak meyakini terhadap nabi-nabi lain yang telah dinaskan, yang telah disebutkan dalam nas-nas di dalam kitab Al-Quran, di dalam sunnah, bahwa dia adalah nabi tetapi tidak diakui. Nah, orang-orang yang demikian mengakui keesaan Allah, mengakui keberadaan Allah sebagai Tuhan, tetapi tidak mengakui nabi-nabi yang telah diutus oleh Allah, ini juga termasuk bagian dari orang kafir. Bahkan dikatakan fahuwa kafirun bila roibin, ini adalah kelompok kafir tanpa ada keraguan sama sekali. Wa kadzalika man qala inna nabiyyina laisa allazi kana bi Makkah wal Hijaz. Juga orang yang mengatakan misalnya nabi ini bukanlah orang yang berasal dari Mekah dan Madinah. Ini juga termasuk bagian orang kafir. Wa kadzalika man idda'a nubuwwata ahadin ma'a nabiyyina sallallahu alaihi wasallam au ba'dahu au man idda'a nubuwwata li nafsihi. Demikian juga dikatakan kafir adalah orang yang meyakini kenabian orang lain bersama Nabi Muhammad. Ada nabi lain bersama Nabi Muhammad, atau meyakini bahwa dirinya adalah sebagai nabi. Ini juga jelas termasuk orang yang kafir. Wa kadzalika man idda'a min hullatil mutasawwifati
annahu yuha ilaihi wa illam yata an-nubuwata. Juga termasuk bagian dari kafir adalah orang yang menganggap dirinya menerima wahyu. Walaupun dia mengakui kenabian Nabi Muhammad, dia tidak mengaku dirinya sebagai nabi, tapi mengatakan bahwa saya mendapatkan wahyu. Ini juga bagian dari bentuk kekafiran. Qala fil anwari wa yaqta'u bit takfiri kullu qailin qaulan yatawassal bihi ila tadlilil ummati wa takfiris sahabati. Dikatakan di dalam kitab Al-Anwar, wa yaqta'u bit takfiri, dan juga dikatakan sebagai kafir, bentuk kekafiran, kullu qailin qaulan yatawassalu bihi ila tadlilil ummati wa takfiris sahabati. Demikian juga kalau dia mengatakan kesesatan seseorang, kesesatan kaum, kesesatan umat dan juga mengkafirkan terhadap para sahabat. Wa kullu fa'ilin fi'lan la yasdura illa min kafirin kasujudi lis-shalibi awin nari. Demikian juga orang yang melakukan kegiatan, melakukan amaliyah yang itu hanya dilakukan oleh kelompok agama lain, oleh orang kafir, maka dia juga dikatakan sebagai kafir. Seperti apa? Kasujudi lis-shalibi awin nari, seperti sujud terhadap salib atau terhadap api. Menyembah salib, menyembah api, ini kan dilakukan oleh kelompok-kelompok selain Islam. Nah, ketika kita melakukan itu juga, maka kita juga dikatakan sebagai bagian dari mereka, yakni orang kafir. Awil masyi ilal kana isi ma ahliha bizayyihim minaz zananiri wa ghairiha. Atau kita berjalan pergi menuju ke gereja misalnya, bersama mereka, bareng-bareng dengan ahli gereja, dan juga kita memakai atribut-atribut mereka, berpakaian seperti pakaian yang mereka gunakan. Mereka memiliki atribut untuk beribadah, kita juga menggunakan itu. Maka ketika kita melakukan itu juga termasuk bagian dari kekafiran. Wa kadza man angkara Makkah awil Ka'bata awil Masjidal Harama in kana mimman yuzannu bihi ilma dzalika wa mimman khalatul muslimina. Juga termasuk orang yang mengingkari terhadap Mekah, ingkar terhadap Ka'bah, ingkar terhadap Masjidil Haram. Padahal ini orang diyakini paham tentang ini, bahwa ada Ka'bah, ada Masjidil Haram, kemudian Makkah itu sebagai asal Kanjeng Nabi. Mereka diyakini sudah tahu, tetapi mereka mengingkari ini. Atau paling tidak mereka sebenarnya sehari-harinya sudah bergabung hidup bersama-sama dengan umat Islam, sehingga tidak ada alasan kalau misalnya, maaf, saya karena tidak tahu. Nggak bisa, karena kesehariannya memang sudah bareng-barengan. Kecuali kalau dia tinggalnya di hutan belantara, tidak ada orang yang lain yang kemudian bisa menjelaskan bahwa adanya Mekah, adanya Ka'bah, adanya Masjidil Haram, kemudian dia mengaku seperti itu, tidak tahu, ya boleh. Tetapi kalau dia bergabung dengan masyarakat, bergaul dengan masyarakat muslim pada umumnya, maka tidak dibenarkan ketika mengatakan bahwa dia tidak tahu, sehingga tidak meyakini ada Ka'bah, ada Masjidil Haram, dan seterusnya. Nah, orang-orang yang demikian adalah termasuk orang yang kafir. Dia tidak mengakui adanya Ka'bah, tidak mengakui ada Masjidil Haram, dan juga tidak mengakui Makkah sebagai asal dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Pada pertemuan kali ini, sementara kita cukupkan sampai di sini. Kita sudah mengkaji dari beberapa pertemuan yang lalu, 3 pertemuan sebelum ini, berkaitan dengan beberapa kelompok yang muncul di sekitaran tahun 1330 Hijriah di Tanah Jawa. Yang kemudian awalnya di Tanah Jawa ini satu faham, satu madhab, tapi kemudian setelah tahun itu menjadi bermacam-macam, dan ada kelompok-kelompok madhab yang tidak sesuai dengan menurut para ulama-ulama salaf. Oleh karenanya mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil hikmah dari materi yang telah kita pelajari bersama. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang pentingnya bermadhab. Pentingnya bermadhab menurut Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Marilah kita jadikan apa yang kita pelajari sebagai benteng bagi diri kita dan keluarga kita. Jadi kita mengetahui tentang kelompok-kelompok yang demikian, kita jadikan sebagai benteng saja bagi diri kita, bagi keluarga kita. Jangan kemudian setelah kita melihat, wah ini orang kafir, ini orang ahli bid'ah dan seterusnya, kemudian kita mudah mengkafirkan mereka, kita mudah membid'ahkan mereka. Jangan begitu. Hadratus Syekh memberikan contoh kepada kita agar kita jangan mudah mengkafirkan orang lain. Sedangkan kita mengkaji ini adalah sebagai benteng kita agar kita tidak terjerumus di dalam perilaku-perilaku yang kafir. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semuanya. Marilah kita akhiri bersama dengan membaca kalimat tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.